الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم صدق الله العظيم. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 75-76. Dan langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin dengan tema macam-macam sumpah dalam Al-Quran. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat host kita yang selalu setia menemani kita dan terus awet muda dan tambah ganteng, Mas David Khalid. Para jamaah Masjid Al-Istiqomah, khususnya para takmir yang saya muliakan, qoriah kita yang luar biasa, semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Ya, saya ajak sholawat sebentar ya, sebelum memulai ya. Baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru awali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada segmen ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sumpah di dalam Al-Quran. Tadi sudah banyak disinggung oleh guru-guru kita tentang sumpah, tentang hukum sumpah, tentang konsekuensi daripada sumpah apabila dilanggar. Yang di segmen terakhir ini saya akan membahas tentang macam-macam sumpah dalam Al-Quran. Sebelumnya dari ayat yang telah dibacakan oleh qori'ah kita yang sangat luar biasa tadi, surah Al-Waqi'ah ayat 75 dan 76, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Lalu saya bersumpah, bimawaqi'in nujum, ada yang menerjemahkan, ada yang mengartikan bimawaqi'in nujum ini dengan tempat-tempat turunnya bintang yang ada di langit. Aifis sama, seperti yang diceritakan oleh Ad-Dhahhak. Tetapi ada pula yang meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan mawaqi'in nujum adalah fase-fase turunnya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Kemudian dari langit dunia kepada Rasulullah, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang dibagi dalam 2 periode, ada periode Makkah dan ada periode Madinah. Jadi ini pendapat yang masyhur di kalangan para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan mawaqi'un nujum dengan mengutip pendapat yang disampaikan oleh Imam Hakim bin Jubair, bahwasanya yang dimaksudkan dengan mawaqi'un nujum itu adalah tahapan-tahapan turunnya Al-Qur'an. Yang jadi fokus kajian kita di sini menggunakan kata-kata fala uqsimu, Mas David. Ini artinya kalimat yang mengandung sumpah. Maka dari situ kalau kita kaji keseluruhan sumpah yang ada dalam Al-Quran, yang ini masuk kategori aqsamul Quran, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Karena kata sumpah itu sering juga disebut dengan qasam, sering juga disebut dengan halaf. Jadi halafah, yahlifu, halfan atau qasama, itu bagian daripada sumpah. Hal yang bermakna sumpah. Sumpah di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumpah zahir, yang kedua adalah sumpah mudmar. Apa itu yang disebut dengan sumpah zahir? Sumpah zahir adalah satu ucapan, satu kalimat yang di situ menggunakan kata-kata yang berakar dari kalimat qasam yang artinya adalah sumpah. Itu yang disebut dengan sumpah zahir. Karena sumpah itu sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, sumpah itu adalah satu perkataan, satu ucapan yang digunakan untuk menguatkan satu pernyataan, agar supaya yang diajak bicara itu meyakini bahwa apa yang diucapkan itu benar-benar sesuatu yang tepat, sesuatu yang akan dikerjakan. Jadi memang kebiasaan orang-orang Arab itu terbiasa dengan sedikit-sedikit mengucapkan sumpah karena terkait juga dengan kondisi orang yang diajak bicara. Nah, di dalam Al-Quran juga sering kita temukan kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada sumpah. Ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi itu adalah contoh daripada sumpah zahir. Sumpah zahir kalimatnya ada kata qasamnya. Sehingga di sini rukun sumpah itu ada 3. Yang pertama adalah satu kalimat yang memang di situ bermakna qasam. Jadi ada qasam sendiri, kemudian ada yang mengucapkan, itu adalah orang yang bersumpah, kemudian ada muqsam bih, ada muqsam alaih.
Jadi di sini muqsam bi itu apa? Sesuatu yang dijadikan sebagai patokan atau yang dijadikan sebagai penguat terhadap sumpah itu. Sesuai dengan perintah Nabi, kalau kalian akan bersumpah maka gunakanlah asma Allah Subhanahu wa taala dan jangan bersumpah dengan selain menggunakan asma Allah. Maka muqsam bihnya itu adalah satu kalimat yang dijadikan penguat, yang tidak lain yang digunakan adalah asma Allah atau sifat-sifat Allah. Nah, sehingga ini ketika diucapkan biasanya diikuti dengan huruf ba di samping menggunakan kalimat qasam. Uqsimu billah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Jadi kata qasam, kata kerja qasam yang diikuti dengan huruf jar ba. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab, kita tahu bahwa huruf qasam itu ada 3. Jadi ada apa saja? Ada ba, ada wawu, ada ta. Sehingga kalau kita sambung dengan lafal Allah menjadi billahi, wallahi, tallahi. Itu yang disebut dengan muqsam bi. Artinya kita bersumpah dengan menyebut asma Allah. Kita bersumpah dengan menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran apa yang kita ucapkan. Termasuk di keseharian kita, ketika ada sumpah jabatan yang diucapkan, ada seorang rohaniawan di sampingnya dengan memegang apa? Kitab suci. Dengan memegang kitab suci Al-Quran. Itu tujuannya apa? Komitmen yang dilakukan oleh orang yang bersumpah bahwa disaksikan Al-Quran, dia akan sungguh-sungguh untuk mengucapkan, membuktikan, melaksanakan apa yang diucapkan di dalam kenyataan, sehingga tidak akan melanggar sedikit pun apa yang diucapkan. Kemudian yang kedua, yang terakhir ada sumpah mudmar. Sumpah mudmar itu adalah tidak menggunakan kata-kata sumpah, tetapi di situ memiliki pengertian untuk bersumpah. Jadi di situ yang diungkap di dalam aqsamul Quran, di dalam macam-macam sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Intinya sumpah itu boleh saja untuk diucapkan, memperkuat apa yang dinyatakan, bahwa itu adalah sesuatu yang betul-betul kita berkonsentrasi, akan konsisten, akan kita wujudkan di dalam kenyataan kita sehari-hari. Tetapi jangan mudah-mudah untuk sedikit-sedikit bersumpah dengan membawa nama Allah, karena laqasamun itu adalah sesuatu yang sangat berat. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Kalau kalian tahu bahwa konsekuensi dari sumpah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Saya kira ini Bapak Ibu semua jamaah Masjid Al-Istiqomah, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum saya mengakhiri. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Kiai. Sering-sering banget ya, wallahi gitu ya. Apa udah wallahi bohong lagi. Iya, betul. Ya Allah. Baik Kiai, terima kasih banyak. Ada yang mau bertanya Bapak atau Ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, dalam Islam, apakah boleh kita menyumpahi orang? Barangkali Ya, itu pertanyaannya ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Silakan Yai. Yang dimaksud menyumpahi orang di sini adalah meminta orang sedikit-sedikit bersumpah. Itu yang dimaksudkan ya. Sedikit-sedikit bersumpah. Nggak, atau misalnya saya sumpahin kamu biar masuk ini. Ah, itu beda. Oh, itu lain. Itu beda Mas Ali. Kalau itu adalah mendoakan orang dengan kejelekan. Jadi tidak masuk dalam tema yang kita angkat. Itu beda ya. Nah, beda. Nyumpahi itu dalam pengertian melaknat. Oh. Nah, yang umum terjadi di masyarakat kan menyumpahi itu adalah melaknat. Iya. Oh, itu malah itu melaknat sebenarnya, bukan nyumpahin orang. Bukan menyumpahi, tapi bahasa kita menyumpahi. Iya. Jadi kalau yang dimaksud oleh Bapak tadi menyumpahi itu maksudnya sedikit-sedikit orang disuruh bersumpah. Oke. Nah, kalau benar kamu bersumpah, kalau benar kamu bersumpah. Nyuruh orang sumpah. Nyuruh orang lain untuk bersumpah. Sebetulnya bersumpah itu boleh saja. Apalagi itu memang digunakan untuk menguatkan terhadap satu pernyataan agar supaya orang lain yakin bahwa itu adalah sesuatu yang betul-betul komitmen akan dilakukan. Tetapi kita juga harus mengingat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 224, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alullah 'urdatan liaimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim." Jadi jangan jadikan nama Allah itu sebagai
penghalang, sedikit-sedikit dijadikan sebagai rintangan di dalam sumpah itu untuk kemudian kita melakukan satu kebajikan. Artinya bahasa sederhananya dalam pengertian yang lain jangan dijadikan temeng gitu loh. Iya, iya. Karena ini kan sering ketika kita akan melakukan sesuatu kemudian orang lain belum yakin dengan kita, sedikit-sedikit menggunakan nama Allah, sedikit-sedikit menggunakan nama Allah. Padahal itu kan persoalan remeh-temeh saja. Iya. Kenapa kita kemudian sering diragukan? Mungkin karena kita sering tidak konsisten. Sehingga sumpah itu terkait dengan masalah takkid, dengan masalah taukid untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar. Ini kan terkait dengan bagaimana kondisi mukhatab. Kalau mukhatab itu khaliyuddih nih, orang yang tidak punya persepsi apapun, apalagi tidak punya persepsi yang negatif, maka tidak perlu bersumpah. Karena apa yang diucapkan akan diikuti. Ya. Cuma kalau perangainya, perbuatannya itu sudah kurang baik selama ini, track recordnya Mas David, Ya. itu sudah tidak tepat. Kalau dia lagi ngomong, orang kan nggak gampang percaya. Nah, ini kemudian kita harus membuktikan dengan sumpah. Maka seperti yang ditanyakan beliau tadi, kalau memang menyumpahi orang lain, menyuruh orang lain bersumpah karena orang tersebut adalah orang yang track recordnya itu kurang baik, maka dengan sumpah harapannya orang itu akan konsisten dan menjawab, menjaga apa yang ia ucapkan untuk betul-betul diwujudkan, itu boleh saja. Tapi jangan gampang-gampang menggunakan itu. Kenapa? Karena dari ayat yang dibacakan Qori'ah tadi, sumpah itu adalah sesuatu yang berat konsekuensinya. Ya. Jadi wa innahu laqasamun lau ta'lamuna azim. Jadi sumpah itu berat konsekuensinya. Kalau dilanggar berat konsekuensinya. Jangan sedikit-sedikit bersumpah, harus kita tahan, harus kita kelola. Tetapi ketika dibutuhkan maka itu boleh saja dilakukan. Karena paling tidak secara umum dalam konteks sosiologis sumpah itu dibagi dua. Ada sumpah di pengadilan, ada sumpah di luar pengadilan. Di pengadilan harus diucapkan untuk meyakinkan bahwa apa yang akan kita sampaikan baik sebagai saksi ataupun yang lainnya itu adalah benar dan sedikit pun kita tidak berbohong. Seperti itu Mas David. Terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Gus Am. Baik, Ibu Bapak, jelas ya jawabannya Kiai ya, dijelaskan loh. Dari mulai macam-macam sumpah yang boleh dan tidak boleh. Terima kasih ilmu yang luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengaji bersama ya, membaca Quran, belajar baca Quran lagi. Mohon maaf ini, saling ngingetin aja ya Bu ya. Dalam Cahaya Hati Indonesia bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak ya.